Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Kiranya kita setiap hari tetap bergantung kepada Tuhan, kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan, kita senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Ya adik-adik, saat ini sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan dan mempelajarinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan supaya kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Ya adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kiranya kami mau Tuhan senantiasa pimpin hidup kami, dan kami dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan atas renungan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk hari ini kita akan baca dari kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yuk kita akan baca bersama-sama. Di sini dengan judul perikop seruan untuk bertobat. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan, nenek moyangmu. Di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah mendatangkan akibat bagi nenek moyangmu itu? Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikianlah Ia bertindak terhadap kita. Nah adik-adik, di sini Tuhan Allah ingin kita supaya mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketika Tuhan Allah mengutus para nabi untuk memberitakan firman-Nya, ternyata para nenek moyang, para orang-orang terdahulu, bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka semua tidak mau mendengarkan. Mereka tetap berbuat jahat, mereka tetap berlaku busuk, dan itu sangat mendukakan hati Tuhan, sehingga mendatangkan malapetaka untuk mereka sendiri. Nah adik-adik, pelajaran hari ini yang kita dapat dari pembacaan Alkitab, mari kita mendengarkan suara Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita tidak mampu ya adik-adik melakukan itu sendiri. Tentunya kita mohon kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan untuk melakukannya dengan taat dan setia. Tentunya dengan cara kita terus mendekat kepada Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, supaya kita dimampukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Nah adik-adik, mari kita belajar mendengarkan. Kalau zaman dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi, nah sekarang bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan, yaitu lewat hari Minggu adik-adik, ketika pendeta berkhotbah, ketika guru sekolah minggu membacakan cerita Alkitab atau memberitakan lewat pelajaran di sekolah minggu, dan ketika kita membaca firman Tuhan, ini adalah suara Tuhan. Mari kita mendengarkan dengan baik-baik, dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan syukur. Jangan sampai kita memberontak seperti nenek moyang terdahulu. Mereka keras hati, mereka malas,
mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dan mereka malah melakukan hal-hal yang seturut dengan keinginan sendiri. Nah adik-adik, jadi mari kita melatih diri kita untuk setiap hari untuk belajar mendengarkan suara Tuhan lewat membaca Alkitab, lewat saat teduh kita, lewat berdoa. Salah satunya dengan mendengarkan Habatus. Nah, dan kita juga melatih diri kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita untuk rajin beribadah, rajin sekolah minggu, karena lewat itulah kita dibentuk, kita banyak tahu, dan kita senantiasa juga menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Mau ya adik-adik? Ibu juga mau. Mari kita terus rajin, bergiat untuk mengiring Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa setiap saat, setiap hari hanya bergantung kepada Tuhan. Supaya kita tidak mendapat penghukuman. Supaya hidup kita hidup yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita melatih diri kita untuk mendengar, untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang terkadang kami masih malas untuk ibadah, masih malas sekolah minggu, masih malas berdoa, dan masih malas membaca firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami, dan kiranya lewat renungan saat ini Tuhan memampukan kami untuk kami terus bergiat mengiring Engkau, untuk terus bersemangat, untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan lewat renungan kami setiap hari, lewat sekolah minggu, dan juga lewat ibadah. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang keras kepala, keras hati, tetapi kami mau terus dibentuk oleh Tuhan, dan kami mau terus bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus